Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, hari ini materi yang akan kita bahas tentang TIK adalah mengenai HTML. Itu sebuah program yang digunakan untuk membuat web di dalam yang sederhana. Yang akan kita bahas mengenai HTML ini adalah mengenai pengenalan HTML dan cara penggunaan tag HTML. Baik, untuk itu kita akan bahas mengenai HTML ini. Apa itu HTML? HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup Language. Ini kalau menurut katanya. Dari segi kata adalah Hypertext Markup Language, yang artinya cara penulisan yang digunakan dalam dokumen web. Dokumen HTML adalah sebuah dokumen teks murni yang kita ketik yang dapat kita buat dengan text editor. Nah, text editor itu seperti apa? Di antara lain adalah front page namanya, kemudian ada Dreamweaver, ada juga Notepad yang ini akan kita gunakan, lalu ada WordPad, ada Microsoft Word, dan editor teks lainnya. Nah, kesemuanya ini kalau kita sudah mengetikkan teks di dalam editor ini, kita harus simpan dengan akhiran .html. Nah, seperti apa sih tampilan dari web editor itu? Mari kita lihat di sini contohnya. Nah, contohnya adalah Notepad seperti ini. Jadi kalau kalian belum download, bisa di-download. Ini dapat secara gratis, ya. Namanya Notepad++. Nah, bentuknya seperti ini, ikonnya. Kalau kita aktifkan atau kita buka, ya, ini contoh dari Notepad, ya, seperti ini. Contoh dari Notepad. Jadi disinilah tempat kita mengetikkan dari perintah-perintah yang akan kita buat nanti. Baik, selanjutnya web browser. Nah, web browser itu adalah program yang digunakan untuk menampilkan informasi dari suatu halaman web yang tersimpan dalam komputer. Nah, browser-browser yang biasa kita gunakan apa saja yang mungkin kamu tahu? Nah, di sini yang pertama adalah Internet Explorer. Nah, Internet Explorer ini browser yang biasanya memang sudah terinstall di dalam Windows. Jadi setiap komputer yang menggunakan Windows selalu ada Internet Explorer-nya. Yang kedua adalah browser web Mozilla. Nah, ini harus diinstal. Kita ambil aplikasinya melalui internet, kemudian kita install, kita download, dan kita install ke dalam komputer kita. Dan yang ketiga adalah web browser Chrome yang biasa sering kita gunakan baik melalui komputer maupun biasanya di HP kalian juga pasti ada browser untuk Chrome ini. Ya. Jadi HTML ini merupakan salah satu standar varian dari SGML, yaitu Standard General Markup Language, yaitu sebuah standarisasi untuk pertukaran dokumen secara elektronik yang telah ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Kita akan coba mengenal tentang tag HTML. Apa itu tag? Tag itu adalah berupa karakter atau teks yang diapit oleh kurung siku seperti ini, ya, kurung buka dan kurung tutup siku.
diupdate jadi perintahnya atau teksnya atau karakternya ada di dalam antara kurung siku ini. Ya, tag atau elemen terdiri dua macam, yaitu yang pertama adalah container tag. Jadi tag yang ditandai sebagai awal dan akhir itu disebut dengan container text, yang harus ada tag awal dan tag akhir seperti ini. Biasanya tag akhir ditambah dengan tanda slash. Sedangkan yang kedua adalah standalone tag. Standalone text ini tidak memerlukan tanda akhir, jadi cukup satu buah tag ini saja. Ya, bisa digunakan biasanya di awal perintah atau di awal teks tersebut. Selanjutnya, secara utuh struktur dokumen dan elemen pendukung dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi untuk menuliskan struktur HTML ini harus diawali dengan HTML dan diakhiri dengan /HTML, kemudian head, ya, lalu title ini isi dari title. Biasanya ini ditampilkan di dalam title ini di dalam title bar di dalam Windows, ya, seperti contohnya di atas ini, nanti di atas layar di situ ada title bar. Kemudian diakhiri dengan /title. Jadi standalone untuk container text ini selalu diawali dan diakhiri. Nah, ini jadi untuk title tipenya adalah container text, juga HTML container text. Jadi ada awal, ada akhir. Kemudian head juga container text, ada awal, ada akhir. Kemudian body. Nah, body ini isinya adalah sebuah informasi yang ditampilkan pada browser. Jadi kalau kamu mau menampilkan sesuatu di dalam browser itu menggunakan isinya ada di dalam body ini. Ya, kemudian ditutup dengan /body. Teks body ini ini memerlukan atau digunakan untuk memerintahkan browser untuk menampilkan semua elemen yang ada di dalam tag body. Jadi semua antara body dan /body itu yang ada teksnya di dalamnya itu akan ditampilkan ke dalam browser, baik gambar maupun tulisan atau teks itu akan ditampilkan di dalam tampilan browsernya. Nah, atribut di dalam body ini, jadi di dalam teks ini ada tambahan-tambahan perintah yang disebut dengan atribut. Atributnya antara lain adalah background, jadi ada body, back color, artinya kita gunakan untuk backgroundnya itu berupa gambar. Jadi di dalam layar penuh, di layar tampilannya ada gambar. Atau BG color. BG color ini ditampilkan untuk berupa warna. Jadi background ini kita mau ganti warnanya warna yang kita inginkan, apakah merah, kuning, dan seterusnya. Berikutnya teks. Ada BG color, juga ada teks. Teks sama dengan warna. Jadi diikuti dengan sama dengan warna di sini atau nama file di sini adalah nama atau warna yang akan kita tampilkan di dalam browser tersebut. Nah, ini kalau teks berarti warna teksnya kita menggunakan warna apa teks tersebut. Contoh programnya seperti ini. Ya. Nah, jadi awalnya adalah HTML, head, kemudian title, kemudian kita buat di sini judulnya adalah contoh background. Kemudian ditutup dengan /title, lalu /head. Kemudian body BG color. Jadi body di sini kita gunakan background colornya green, jadi warna latar belakangnya hijau.
Kemudian ada tulisan isi atau informasi pada browser web. Dan kita tutup dengan /body dan /html. Kalau sudah kita ketik ini di dalam tampilan di sini, di tampilan notepad-nya, kemudian kita simpan. Ya, kita simpan. Jangan lupa diakhiri dengan nama filenya itu .html. Ya, hasil browsernya kalau kita lihat di sini, hasil tampilannya di dalam browser seperti ini. Jadi ada contoh background, ada isi informasi pada browser web. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nah contoh background ini, tulisan contoh background atau teks contoh background ini kan muncul di title bar seperti ini. Ya, kemudian kita lihat lagi di sini body background color atau BG colornya green, jadi warnanya hijau. Di tampilan itu warnanya hijau. Lalu kita lihat lagi di sini isi informasi pada web browser ini, teks ini akan muncul di dalam halaman web ini seperti itu. Jelas? Baik, ke slide berikutnya. Teks dasar dan teks utama HTML. Teks dasar HTML sangat mutlak diperlukan dalam sebuah dokumen HTML. Jadi teks dasar dalam HTML itu HTML, head, title, dan body. Jadi kalau guru kalian menanyakan apa teks dasar dari HTML, yaitu ada 4 macam ini. 4 macam tag, yaitu HTML, head, title, dan body. Berikutnya, tag utama. Tag utama HTML adalah tag yang digunakan untuk memanipulasi dokumen HTML yang terdiri dari yang pertama adalah heading. Heading ini, tag heading adalah tag yang digunakan untuk membuat judul di dalam halaman web dari isi sebuah dokumen HTML. Tag heading memiliki 6 buah bilangan, terdiri dari 1 sampai dengan 6, yang fungsinya mengatur besar kecilnya ukuran teks sesuai dengan angka-angka ini. Jadi semakin kecil angkanya, semakin besar ukuran teksnya. Dan kebalikannya, semakin besar angkanya, ukuran teksnya semakin kecil. Nah, di dalam heading ini, perintah tagnya adalah H. N ini adalah pengganti dari angka-angka ini, jadi ada nanti H1 atau H2 dan seterusnya sampai dengan H6. Kita pilih salah satu. Diikuti dengan properties. Propertinya apa aja di sini? Yaitu keterangannya adalah N ini tadi adalah bilangan yang terdiri 1 sampai dengan 6. Properti di sini adalah kemampuan tambahan yang dimiliki tag heading. Kemampuan tambahan untuk heading ini hanya berupa pengaturan letak tampilan. Line. Line di sini adalah pengaturan judul tersebut. Kita mau letakkan di kiri, di kanan, atau di tengah. Jadi line center misalnya, line left, line right, dan seterusnya. Contoh programnya kalau kita lihat di sini, ya ini masih contoh seperti tadi, contoh background yang saya pakai. Misalnya /heading, ya ini contoh background yang kita pakai. Masih, nah di sini kita tambahkan teks yellow, nah warnanya kuning, ya teks yellow. Kemudian H1 berarti tulisan ini nanti akan ditampilkan secara besar di dalam web, ya H1. Dan di sini tidak menggunakan properties, ya. Kalau sudah kita simpan lagi, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ya contoh program. Jadi ini green dan teksnya warnanya kuning, ya. Lalu
ini web pertama saya akan ditampilkan di tengah sini. Kenapa dia di tengah? Karena dia berupa heading. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah paragraf. Paragraf ini untuk mengatur paragraf teks dalam tampilan web browser. Ya. Properties dari paragraf itu, perintahnya adalah P, atau tag-nya adalah P, dan diakhiri dengan /P. Jadi kalau ada pembuka dan penutup, disebut tag apa tadi? Ya, container text. Lalu propertiesnya apa aja yang ada dalam paragraf ini? Yaitu propertiesnya adalah line, sama dengan tadi, dengan heading, ya. Dia juga punya line. Jadi ada line center, line left, line right, atau justify. Mungkin kalau kamu belajar web, belajar Microsoft Word, tahu bahwa yang dimaksud dengan justify di sini adalah perataan kiri dan kanan teks. Berikutnya font. Untuk contohnya di slide berikutnya nanti akan saya tampilkan. Berikutnya adalah font. Font di sini adalah tag yang digunakan untuk mengatur bentuk dan tampilan suatu huruf dalam dokumen. Ya, jadi huruf atau tampilannya kita bisa atur menggunakan font. Nah, dalam font di sini properties yang biasa digunakan adalah face. Ada font face. Face di sini adalah bentuk tulisan. Jadi bentuk tulisannya mau bentuk apa? Arial, Times New Roman, dan sebagainya. Kemudian size. Nah, size di sini digunakan untuk ukuran huruf, mengatur ukuran huruf. Ya, mau berapa ini? Kalau untuk font di sini 1 sampai 7. Semakin kecil nilai size-nya, dia semakin kecil hurufnya, beda dengan heading. Kalau heading semakin kecil, hurufnya semakin besar, sedangkan size semakin kecil, hurufnya semakin size-nya juga kecil. Nah, kemudian color. Nah, ini untuk warna dari huruf. Kita mau ganti warnanya apa? Jadi teksnya warnanya mau warna merah, mau warna hijau, mau warna biru, dan seterusnya. Ini ditentukan dengan color yang diikuti dengan nama warna. Contohnya seperti ini. Ya, kita tuliskan, masih contoh background tadi, body text, ya, body textnya yellow, tadi background colornya masih green. H1 line center, jadi di tengah-tengah kita gunakan. Ini web pertama saya, ya, ditutup dengan /H1. Kemudian P line. Nah, paragraf pertama. Ya, jadi paragraf pertama P line left. Left di sini berarti dia tulisan paragraf pertama di sini akan ada di sebelah kiri. P line center. Font size-nya 6. Nah, tadi ini font face. Nah, bentuk tulisan. Bentuk tulisannya Bernard Condensed. Sedangkan di sini untuk paragraf kedua font face-nya tidak berubah, standar, tapi dia ada di tengah-tengah dengan ukuran teks 6. Berarti dia besar. Lalu P-line right, font color-nya white, warna putih. Standar tulisannya tapi warnanya putih. Baik, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya adalah seperti ini. Ya, kita perhatikan pada paragraf pertama bentuk fontnya adalah Bernard Empty Condensed. Nah, ini tulisan paragraf pertama. Yaitu warna kuning. Kenapa warna kuning? Karena di sini teks teksnya warna kuning. Diminta untuk body, untuk semua.
ya, kecuali dirubah di dalam paragraf. Kemudian di paragraf kedua tulisannya standar, tapi ukurannya 6, seperti ini, paragraf kedua. Ya, kok warnanya kuning? Ya, karena masih mengikuti body. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga, tulisannya lebih kecil karena dia di sini ukurannya standar. Ya, ukurannya standar, tidak diperbesar, dan warnanya putih. Kita lihat di sini color white. Ya, jadi meskipun di body diberikan warna kuning, tapi kalau kita ubah lagi warnanya di dalam font, dia secara otomatis akan berubah. Untuk yang ini warnanya putih. Ini contoh dari paragraf dan font. Bisa kalian perhatikan di sini programnya. Baik, selanjutnya adalah break line. Break line ini digunakan untuk memotong kalimat di dalam dokumen HTML. Ya, perintahnya adalah BR. Dia tidak ada penutup. Jadi setiap ada perintah BR di belakang kalimat atau teks, secara otomatis kalimat berikutnya dia akan ke bawah. Jadi dipotong ke bawah. Nah, kemudian ada kalimat lagi, ada perintah BR, dia akan secara otomatis di bawahnya. Meskipun kita mengetiknya dalam satu baris seperti ini. Ya. Kalau kita lihat bentuk BR ini, tipe tagnya apa? Iya, betul. Yaitu standalone text. Ya, standalone text. Nah, kemudian horizontal line. Horizontal line di sini digunakan untuk membuat garis secara horizontal. Ya, garis secara horizontal. Tag yang digunakan untuk pemisah atau garis antar paragraf dalam dokumen HTML ini fungsi dari horizontal line. Nah, perintah dari atau tag dari horizontal line adalah HR yang diikuti dengan propertiesnya. Jadi line di sini berarti garisnya itu kita ada di tengah atau di kiri atau di kanan atau rata kiri kanan, itu justify ya. Kemudian size, ukuran ketebalan. Jadi ukuran ketebalan garisnya berapa? Defaultnya itu atau standarnya adalah 2. Jadi misalnya kita bikin size sama dengan 2, berarti standar ukurannya. Width adalah lebar garis satuannya dalam bentuk pixel. Ya, width-nya mau berapa misalnya. Color di sini adalah warna garis. Nah, garisnya ini kita mau kasih warna apa? Nah, pemisah, jadi di antara ini ada pemisah, misalnya garis di situ. Apa kalau kita kasih warna, jadi color sama dengan apa? Lalu no shade adalah efek bayangan atau shadow. Jadi garisnya itu kita gunakan ada bayangannya atau tidak, jadi semacam itu. Nah, contoh dalam program, ya, ini contoh HR dan BR. Ya, HR itu horizontal tadi dan BR itu break line. Nah, body text yellow sama tadi, colornya green. Ini web pertama saya. Nah, kemudian di bawahnya ada tertulis nama siswa, misalnya Nusantara. Kemudian HR. Nah, di sini horizontal atau garis horizontal dengan size-nya 3. Sekolah Tunas Pancasila, alamat Jalan Bangsa Bersatu. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat hasil programnya adalah, ya. Jadi ini judul muncul di sini, ya, H1. Ini web pertama saya. Kemudian nama siswa Nusantara. Nah, ini nama siswa Nusantara.
Kemudian HR size 3, ini ada garis. Dia muncul garis di bawah ya. Kemudian baru sekolah Tunas Pancasila, alamat Jalan Bangsa Bersatu. Nah, kita mengetikkannya ini 2 baris, tapi ditampilkannya di sini hanya dalam 1 baris. Kenapa demikian? Ya, kita lihat di sini contoh program yang lain. Nah, di sini harus kita gunakan setelah sekolah Tunas Pancasila ada perintah BR, break line di sini. Jadi kalau seperti itu baru hasilnya seperti ini, ya. Jadi secara otomatis Jalan Bangsa Bersatu dia akan ada di bawahnya. Lain dengan yang tadi, ya, yang ini dia langsung 1 baris, tapi kalau ini dia langsung muncul di bawahnya. Itu perintah dari BR. Ya, mengenai break line. Selanjutnya adalah marquee. Marquee ini digunakan untuk membuat teks berjalan. Jadi teksnya itu mempunyai arah atau seperti animasi. Ya. Perintah marquee di sini ada propertiesnya, kemudian di sini ada teksnya, tulisan yang akan digunakan sebagai marquee atau teks yang berjalan, dan ditutup dengan slash marquee. Kalau kita nggak tutup dengan slash marquee, secara otomatis teks yang atau gambar atau apapun yang ada di bawah teks marquee ini akan ikut berjalan. Jadi jangan lupa ditutup supaya tidak semua. Jadi hanya yang di antara perintah marquee dan slash marquee itu saja yang akan kita jalankan. Nah, keterangan dalam properties ini untuk marquee sangat banyak. Yang pertama adalah behavior. Behavior ini adalah cara atau teknik dari marquee untuk berjalan. Jadi behaviornya adalah scroll. Scroll berarti dia berputar dari kiri ke kanan, terus menerus tanpa berhenti sampai ditutup browser itu. Kemudian slide. Slide itu hanya sekali. Jadi dia berjalan dari misalnya dari kanan ke kiri. Cukup berhenti. Udah, itu slide. Kemudian yang ketiga adalah alternate. Jadi kalau behaviornya sama dengan alternate, dia berjalan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi dia bolak-balik sampai browser itu ditutup. Nah, ini mengenai marquee. Kemudian direction, arahnya, arah jalannya. Kita mau mulainya dari mana? Kalau left, berarti berjalan dari arah kanan, dari kanan mulainya ke arah kiri, itu left. Sedangkan right berarti dari arah kiri datangnya ke kanan, jalannya ke kanan. Kalau left jalannya ke kiri, kalau right jalannya ke kanan. Kemudian height, tinggi. Tinggi marquee nilainya dalam presentasi ini kalau kita mau buatnya nanti ada ke atas atau ke bawah ya. Jadi directionnya itu bisa up juga, bisa down juga ya. Jadi height-nya itu tingginya dari atas ke bawah berapa lebar. Width ya, lebarnya berapa. Lebar dari yang kita mau buat jalannya ini berapa lebarnya. Continuously adalah pengulangan teks secara terus-menerus, nilainya adalah loop sebanyak berapa kali. Jadi kalau continuously 100 berarti dia hanya akan mengulang-ulang sebanyak 100 kali. Tapi kalau nggak ditulis, secara otomatis mengulang-ulangnya tidak terhingga. Kemudian BG color. BG color adalah warna latar belakang dari tempat marquee itu berjalan. Kemudian style, di sini untuk tulisan ya, untuk memformat tulisan ya. Scroll amount, nah kecepatan. Scroll amount ini biasanya memang suka digunakan, itu digunakan untuk kecepatan. Ya.
kecepatannya mau lambat, mau cepat. Nah, ini digunakan dengan scroll amount. Ya. Contoh program di sini, ya, saya hanya beberapa properti saja yang saya gunakan. Jadi body colornya saya gunakan coral warnanya. Marquee behaviornya alternate. Kalau alternate tadi apa? Ya, bolak-balik. Kemudian direction right, berarti jalan dari arah kiri ke kanan. Scroll amount-nya 30. Ya. Saya tutup. Ya, yang akan dibuat berjalan apa? Yaitu membuat teks tulisan, membuat teks berjalan sebagai heading. Ya, H1, kemudian ditutup dengan slash H1 dan slash marquee. Kalau sudah, hasilnya seperti apa? Kita lihat, nah, seperti ini. Kalau kita lihat, ya, kita jalankan programnya, nah dia heading berjalan secara alternate, bolak-balik, ya, dan kecepatannya adalah 30. Nah, gitu. Nah, karena ini dalam bentuk video, jadi ada batas waktu untuk berjalan, ya. Tapi kalau misalnya memang dia dalam bentuk web, nah ini saya sudah buat di sini contoh webnya, ya. Mungkin di sini ada marquee. Nah, ini contohnya, ya. Kalau kita mau jalankan, misalnya run, ya, atau kita mulai dari sini boleh. Ya, di sini ada filenya namanya marquee. Ini, ya. Saya buka dengan browsernya adalah Google Chrome. Ini. Nah, ini. Ya, berjalannya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini saya ubah, misalnya scroll amount-nya ini jadi 50, ya. Kalau sudah, biasanya setelah ada perubahan kita simpan. Nah, kita jalankan. Nah, ini akan lebih cepat lagi jalannya. Seperti ini. Yaitu contoh dari marquee. Ya, contoh dari marquee. Kita balik lagi ke materi tadi, ya. Jadi setiap kali berjalan dia karena behavior alternate, bolak-balik, direction right itu mulai dari kanan ke kiri, scroll amount 30 ini menunjukkan kecepatan. Selanjutnya format teks. Nah, format teks di sini, kelompok dalam format teks itu pada dokumen HTML antaranya adalah, ini mungkin kalian sudah biasa menggunakan Microsoft Word, jadi tidak perlu sulit untuk mengetahui ini. Jadi kalau cetak tebal itu dengan bold, jadi diawali dengan huruf B, itu di awal dan di akhir teks kita gunakan B dan slash B. Kalau tidak ada slash B ini, ya, semua teks di perintah setelah tag B ini semua akan tebal. Jadi harus kita tutup dengan slash B. Kemudian juga ada cetak miring, underline. Italic. Ya, italic di sini digunakan untuk membuat cetak miring dan juga harus ditutup dengan slash I. Karena kalau tidak semuanya setelah ini akan dijadikan miring semua teksnya. Selebihnya adalah U atau underline. Ya, underline ini untuk membuat garis bawah. Ya, jadi kalau saya mau buat garis bawah seperti apa misalnya. Nah, kita contohkan di sini saja, ya, misalnya ada tulisan di sini, kita buat di sini, misalnya
Yang pertama adalah tadi bold B, huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Lalu ini hasil dari B. Kita tutup dengan slash B. Ya. Kemudian kita simpan. Ya. Kita simpan, lalu apa hasilnya? Kita lihat di sini tadi. Ya. Nah, ini hasil dari B. Seperti ini. Loh, kalau nggak ada B-nya, bagaimana bentuknya? Nah, kalau nggak ada B-nya, kita lihat di sini. Kita tambahkan ini hasil B. Jangan lupa kita gunakan supaya kelihatan di bawah pakai BR, ya, break line. Lalu kita simpan lagi, kita tampilkan di sini. Nah, ini hasil B. Nah, jadi ini tebal dan ini tidak tebal, ya. Kalau kita lihat seperti itu tampilannya. Ya, supaya tidak terlalu besar, saya kecilkan aja. Kemudian misalnya lagi untuk yang tadi adalah italic dan underline, ya, italic dan underline. Nah, ini kita bisa buat lagi di sini untuk italic, ya. Ini hasil dari I. Jangan lupa ditutup dengan slash I. Lalu BR. Kemudian di sini U. Ini hasil dari U. Kita tutup lagi dengan slash U. Seperti ini. Ya. Nah, ini juga jangan lupa di sini kita buat juga BR supaya ada di bawahnya. Kalau sudah kita simpan, kita lihat lagi hasilnya di sini. Nah, ini ya, hasil dari perintah, hasil dari B, ya, yang tebal, italic dan underline seperti ini. Nah, jadi ini semua perintah-perintah tag untuk format, ya, format teks. Tag yang lain ada small. Small ini untuk mengecilkan huruf, ya. Big ini untuk membesarkan huruf. Lalu strike untuk mencoret kata. Lalu ada juga subscript untuk menampilkan huruf di bawah, dan superscript untuk menampilkan teks atau huruf di atas. Ya, contohnya juga bisa kita tambahkan di sini. Ya, misalnya yang kita mau buat pertama kali adalah tentang apa nih? Small dulu, small, ya. Small, kemudian ini teks kecil, ya, misalnya gitu, slash small. Lalu bisa kita buat juga big tadi, ya, big. Ini teks besar, slash big. Ya, itu dulu. Jangan lupa selalu gunakan BR di belakang supaya terlihat tampilannya di bawah nanti, berurutan ke bawah. Ya, kalau sudah kita simpan, kita lihat hasilnya dalam browser. Nah, ini
Ini teks kecil, ini teks besar. Ya, ukurannya seperti itu. Ya, dari perintah big. Kemudian ada subscript dan superscript. Kalau subscript biasanya kita gunakan subscript. Ini cukup sub aja. Sub ya, pakai B. Misalnya sebelum mengetik subscript itu kan di bawah ada tulisan misalnya H, lalu sub 2. Jangan lupa tutup dengan sub juga ya, slash sub. Kemudian kita tulis di sini O ya, itu. Jadi kalau kita hasilnya tampilkan, simpan dulu. Nah, ini H2O ya. Jadi yang jadi sub ini 2 ini kan ada di bawah sub. Itu. Nah, kalau berikutnya misalnya kita buat lagi X kuadrat. Berarti di sini kita A kuadrat lah. A kuadrat berarti A sub 2. Jangan lupa slash sub. Seperti itu. Ya. Nah, kita simpan. Kalau kita jalankan, nah ini. Wah, dia ada di samping karena tadi saya lupa di sini untuk menambahkan BR. Ya. Oke. Kalau sudah simpan lagi, maka kalau kita lihat hasilnya seperti ini. H2O, 2-nya di bawah, A pangkat 2 ini menggunakan perintah dari subscript. Ya. Inilah bentuk-bentuk dari format teks yang mungkin memang biasa kamu gunakan di dalam Microsoft Word yang tidak sulit ya. Ada satu lagi tadi yang disebut strike through ya, sama strike ya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang list HTML. List ini digunakan adalah sebuah uraian yang terdiri dari item-item dari suatu daftar yang dilengkapi dengan nomor, baik nomor alfabetik atau numerik dalam dokumen HTML. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita mau tampilkan, ya, biasanya kita gunakan satu apa, dua apa. Nah, ini kita gunakan order list. Jadi perintahnya adalah order list, atau kalau dia berupa nomor order list, nah kalau berupa simbol unorder list. Ya. Jadi yang pertama adalah order list bernomor. Ya, bernomor. Nah, perintahnya di sini adalah OL. Atributnya LI, isinya seperti ini. Ya. Keterangannya tag OL ini diambil dari nama bentuknya adalah order list. Ya. Atribut berisi tipe atau start dimulai dengan penomoran list. Ada 4 bentuk tipenya, yaitu A kecil, A besar, I kecil, atau I besar. Ya. Kalau tidak, berarti kalau tidak menggunakan tipe, dia akan menuliskan angka biasa.
Kalau tipenya kita berubah menjadi A, B, C, dan seterusnya, kita gunakan tipe. Ya. Nah, contoh programnya seperti ini. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, contoh list akan muncul dalam title bar. Lalu, tipe A. Nah, kita gunakan OL tipe A. Berarti, di sini akan muncul menu makanan, soft drink, and mineral, gitu ya, dan seterusnya. Nah, contoh dalam program di sini ada pernah saya buat. List OL, order list. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini kalau kita buat di sini, ya, kita buka aja filenya. Namanya open. Nah, ini. Nah, ini kalau tadi kita gunakan OL dulu, jadi O, ya. Tipenya di sini, misalnya kalau kita gunakan huruf I besar, di sini jangan lupa O juga, order list, ya. Kita simpan, jalankan, maka dia akan muncul berupa angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, angka Romawi. Tapi kalau di sini kita ganti menjadi huruf A kecil, ya, kalau kita simpan, hasilnya adalah A, B, C kecil. Sedangkan kalau kita gunakan misalnya di sini atau tanpa apa-apa, ya, OL saja, kita simpan, hasilnya adalah berupa angka biasa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, ini untuk menampilkan atau perintah dari order list. Berikutnya adalah unorder list. Nah, unorder list di sini sama seperti list, tapi dia bentuknya atau tampilan di awalnya adalah berupa simbol. Simbolnya itu hanya ada 3 tipe disk, square, atau circle. Kalau tidak kita ketikkan, tidak kita tulis tipenya, dia berarti berupa disk. Ya. Contoh program di sini langsung aja saya ganti yang ini OL jadi UL. Di sini juga jadi UL. Ya. Kalau tanpa tipe tadi kita lihat hasilnya di sini, kita simpan, maka hasilnya adalah, nah, ini kenapa ada satu, oh ada ini. Ya, berarti dia tipenya berupa disk. Nah, kalau berupa square bagaimana? Ya, kita harus tuliskan di sini UL tipe sama dengan tanda petik square. Ya, tutup dengan tanda petik, simpan. Nah, kalau kita jalankan, bentuknya udah berubah menjadi kotak, bukan bulat-bulat lagi, square. Nah, kalau dia bentuknya disk, ya, hasilnya adalah dia disk di sini lingkaran juga. Oh sorry, di sini tadi yang melanjutnya adalah circle.
Yang saya maksud adalah circle. Ya. Circle. Ya, kalau kita simpan hasilnya, nah ini. Jadi berupa lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalam ini. Ini contoh dari tag list, ya. Ada dua macam, unordered list dan ordered list, berupa angka atau huruf dan berupa simbol. Baik, selanjutnya ini contoh tadi dari penulisan untuk atau program dari unordered list, ya. Square bentuknya kotak.